Halo teman-teman semuanya, kami doakan teman-teman selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film dengan judul The Theory of Everything. Film ini diangkat dari kisah nyata biografi dari seorang ahli kosmologi kebanggaan NASA sekaligus dunia. Ya, dia adalah Stephen Hawking. Film ini mengisahkan kehidupan muda dari Stephen Hawking mengenai teori tentang black hole dan kisah cintanya serta lika-liku kehidupan bersama dengan istrinya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke isi ceritanya. Pada suatu hari, ada dua orang pria berkacamata sedang mengayuh sepeda bersama temannya. Dia adalah Stephen Hawking muda dan temannya Brian. Pada waktu itu, mereka berdua sedang terburu-buru menuju sebuah pesta. Mereka berdua saling beradu balapan mengayuh sepeda ontelnya untuk sampai terlebih dahulu. Saat sudah sampai di pesta itu, mereka berdua sedang membicarakan topik yang akan ia angkat dalam tesisnya. Lalu, secara tiba-tiba, ia melihat seorang gadis cantik yang tengah berdiri di ujung bersama dengan temannya. Wanita itu bernama Jane Wilde. Saat itu, Jane bertanya kepada temannya mengenai pria itu. Temannya itu mengatakan kalau ia adalah Stephen, seorang yang jenius sekaligus aneh. Stephen memberanikan diri untuk menyapanya. Singkat cerita, mereka berdua pun berkenalan dan berbincang bersama. Sebelum pergi, Jane memberikan secari kertas yang di dalamnya terdapat nomor telepon Jane di sana. Seperti pemuda pada umumnya, ia bersenang-senang dengan teman-temannya. Hingga pada suatu saat di bar, ia melihat nomor telepon yang diberikan Jane tempo hari. Ternyata, Jane juga berada di bar itu. Stephen kemudian mengajaknya untuk bermain kriket. Tetapi Jane menolak karena ada suatu urusan. Di situ Stephen mengira bahwa pria yang ada di sisinya itu adalah pacarnya Jane. Sampai-sampai ia merasa patah hati dan lupa tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbingnya itu. Keesokan harinya di kampus, ia berada di ruang dosennya. Namun, di saat teman-temannya mengerjakan tugasnya di kertas yang bagus, ia malah mengerjakan tugas itu di kertas jadwal kereta api. Tidak hanya itu, ia hanya dapat menjawab 9 pertanyaan saja. Melihat itu, teman-temannya terkejut dengan dirinya. Karena orang sejenius Stephen pada saat itu tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akhirnya sang dosen membawanya ke dalam ruangannya. Oh ya, dosennya ini bernama Dennis. Di situ Dennis bertanya kepada Steve mengenai tema apa yang akan ia angkat untuk tesis gelar doktornya nanti. Tapi ia belum sama sekali mendapatkan ide. Sang dosen kemudian membawanya ke salah satu ruangan yang dahulu digunakan oleh G.G. Thomson melakukan penelitian menemukan elektron. Di percakapan itu pula, sang dosen memintanya untuk ikut dalam seminar yang diadakan oleh ahli matematika, yaitu Roger Penrose. Lalu pada hari Minggu ia menemui Jane setelah beribadah di gereja dan menunggunya di luar. Pada saat itu, ia mengundang Jane untuk makan siang di rumahnya. Saat sudah sampai di rumahnya, di situ ada ayah, ibu, dan saudaranya. Pada percakapan itu pula, mereka membahas tentang ilmu pengetahuan dengan Tuhan pencipta alam semesta. Keluarga Steph memang tidak percaya atas keberadaan Tuhan sebelum bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Saat itu pula, ia mengajak Jane untuk mendampinginya ke pesta. Lalu, ia pun menerimanya. Di pesta itu, mereka pun akhirnya menjadi dekat dan telah resmi berpacaran. Tibalah hari keberangkatannya untuk menghadiri seminar itu. Saat akan naik tangga, tiba-tiba ia hampir terjatuh dari tangga itu. Dengan sedikit pincang, ia lalu berjalan menuju gerbong kereta api yang akan berangkat itu. Dan seminar itu pun dimulai. Di situ, Roger Penrose menggambarkan tentang awal pembentukan dari alam semesta dan bintang yang membentuk sebuah dimensi yang disebut lubang hitam.
Setelah seminar itu selesai, di dalam kereta Steve mendapatkan sebuah ide untuk judul tesis yang akan ia angkat, di mana ia memiliki sebuah ide tentang lubang hitam yang dijelaskan oleh Penrose dengan awal pembentukan jagat raya. Lalu keesokan harinya, ia menjelaskan tentang topik yang akan ia angkat itu kepada Dennis. Secara mengejutkan, ia mendapatkan dukungan penuh dari dosennya itu. Dengan gigih, ia lalu menjabarkan temuannya itu dengan hitungan matematika. Namun, tangannya tiba-tiba bergetar. Lalu, ia berjalan untuk menemui dosennya itu, dan tiba-tiba ia kehilangan keseimbangannya dan badannya pun tumbang. Lalu ia dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dengan mengambil cairan sumsum tulang belakangnya. Saat itu dokter memintanya untuk menggerakkan jari tangannya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya itu. Setelah melewati beberapa tahap check up, akhirnya dokter menyimpulkan bahwa Stephen menderita penyakit saraf motorik yang menyerang seluruh saraf yang ada di tubuhnya. Dokter mengatakan kalau Steve tidak akan bisa berjalan, berbicara, menelan, dan bahkan bernafas. Tubuhnya akan perlahan kehilangan fungsi sehingga lama-kelamaan ia akan menderita lumpuh total. Dokter juga mengatakan perkiraan umurnya hanya bisa bertahan selama 2 tahun saja. Hari itu ia terus mengurung dirinya di dalam kamar. Tak lama datanglah sahabatnya, Brian, untuk bertemu dengannya. Di situ ia mengatakan penyakit yang ia derita. Awalnya Brian tidak percaya kepadanya dan menganggap itu hanyalah bercandaan saja. Tetapi ia mengatakan bahwa itu benar adanya. Akhirnya ia mengusir Brian dari situ. Bahkan ia juga tidak mau menerima telepon dari Jen. Pada suatu waktu sahabatnya Brian memberitahu kepada Jen tentang penyakit yang Steve derita. Lalu Jen menemui Steve untuk menghibur dirinya dan memberikan semangat kepada Steve. Lalu mengajaknya untuk bermain kriket bersama. Tetapi ia mengusir Jen dari sana. Akhirnya ia pun mau bermain ketika Jen mengancamnya untuk tidak akan pernah menemui Steve lagi kalau ia menolaknya. Dengan terbata-bata, Steve memukul bola dengan menopang tubuhnya yang semakin berat baginya. Ia lalu pergi meninggalkan Jen menuju kamarnya. Di situ ia meluapkan kekesalannya dengan membanting kursinya. Jen kemudian masuk dan mengatakan bahwa ia mencintai Steve, tak peduli bagaimanapun keadaan Steve nantinya. Ia lalu kembali semangat lagi. Dengan bantuan tongkat, ia berjalan menuju ruangan dosennya dengan mengatakan waktu. Iya, subjek yang ia teliti adalah waktu. Sementara itu, Jen menemui ayahnya Steve untuk mengatakan maksudnya untuk menikah dengan Steve. Setelah ia menuturkan maksudnya itu, sang ayah sempat ragu dengan keinginan Jen itu. Namun, Jen meyakinkan ayahnya Steve bahwa ia benar-benar mencintai Steve bagaimanapun keadaannya nanti. Akhirnya hari itu mereka melangsungkan pernikahan dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Robert. Hari itu adalah hari pertama ia menyerahkan hasil penelitiannya kepada dosen-dosennya. Dengan perlahan dan bantuan tongkat kayu, Steve berjalan menuju kampus. Saat setelah sampai, para dosen kemudian mengomentari tesisnya yang ia buat, mulai dari bab 1, 2, dan 3. Masih memiliki banyak kekurangan. Tapi kabar baiknya adalah di bab 4, para dosen di sana memuji hasil penelitian dari Steve, yaitu lubang hitam awal mula kejadian waktu. Sangat brilian. Hari itu ia telah resmi menyandang gelar doktor. Lalu pada malam itu mereka merayakan atas gelar doktor yang ia terima. Di situ ia tampak sangat kesulitan dalam memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ia menatap ke arah teman-temannya dan istrinya yang begitu mudah dalam mengambil makanan. Lalu ia pergi meninggalkan ruangan makan itu dengan perlahan menaiki anak tangga dengan penuh perjuangan.
Pada suatu hari, ia akhirnya mendapatkan sebuah kursi roda dari istrinya, sehingga akan sedikit mengurangi beban dalam bergerak. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ini hanya sementara saja. Lalu mereka kembali lagi disambut dengan kedatangan anak baru mereka bernama Lucy. Pada suatu ketika saat Jen akan memakaikan baju kepada Steve, dan tiba-tiba anaknya Lucy menangis. Steve memintanya untuk melihat anak mereka terlebih dahulu. Di situ Steve berusaha untuk memakaikan bajunya itu sendirian. Sambil menghadap Tunku, di sela bajunya tiba-tiba ia melihat arah api. Lalu mendapatkan sebuah ide mengenai teori yang akan ia buktikan kepada dosen-dosennya. Dengan cepat, ia lalu pergi ke kampus untuk menemui dosennya dan para ilmuwan di sana mengenai temuannya itu. Ia menjelaskan dengan perlahan kepada semua tokoh di sana. Namun setelah menjelaskan mengenai teori itu, beberapa orang menganggap bahwa itu hanyalah omong kosong. Akhirnya salah satu profesor bernama Kladnikov dari Akademi Sains Soviet mengapresiasi penemuannya itu. Dan buku-bukunya pun akhirnya diterbitkan, yaitu dengan judul Hawking Radiation. Ia lalu mendapatkan hadiah kursi listrik dari istrinya. Hari demi hari, kini anaknya Robert dan Lucy menjadi sangat aktif. Dan di situ, Jen mulai kesulitan dalam mengurus mereka. Sementara ia masih harus menyelesaikan studinya. Pada suatu ketika setelah liburan ke rumah orang tuanya, di dalam mobil, Jen mengatakan bahwa ia tidak sanggup mengurus keluarganya sendirian. Saat di gereja, ia lalu bertemu dengan Jonathan, coach paduan suara di sana. Setelah pertemuan itu, Jen kemudian memintanya untuk mengajari anaknya bermain piano. Pada suatu malam, Steve mengizinkan Jen untuk merekrut orang dalam mengurus keluarganya. Lalu pada suatu waktu mereka berlibur ke pantai. Kali ini dia dibantu oleh Jonathan. Setelah beberapa waktu, keluarga Steve pun menjadi sangat dekat dengan Jonathan. Bahkan ia juga mengurus Steve untuk membantu Jen. Semakin hari hubungan keduanya semakin sangat dekat. Hingga pada suatu waktu di gereja, ia mengatakan kepada Jonathan bahwa ia sedang hamil dan melahirkan anak laki-laki lagi. Steve diundang ke Opera Bordeaux atas penemuannya itu. Sementara ia meminta Jen mengajak anak-anaknya untuk berlibur dengan ditemani oleh Jonathan. Dan mereka pun berangkat berkemah. Namun setelah sampai di acara itu, Steve mengalami batuk berdarah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jen dan anak-anaknya langsung bergegas menuju rumah sakit itu. Kali ini kondisinya semakin parah dikarenakan ia menderita radang paru-paru sehingga harus menggunakan mesin agar ia bisa bernafas. Namun ia tidak akan sadar. Lalu Jen meminta dokter melakukan berbagai cara supaya ia bisa sadar dan akhirnya didapatkan suatu solusi bahwa dengan terpaksa para dokter harus melubangi tenggorokan Stephen untuk membuatnya bisa bernafas. Namun konsekuensinya ia tidak akan bisa berbicara. Dengan resiko itu, Jen menyetujuinya. Sebelum berangkat, Jen mengucapkan perpisahan kepada Jonathan karena Jonathan sudah tidak lagi membantu keluarganya dan operasi pun selesai. Akhirnya Steve bisa kembali bangun. Untuk bisa berkomunikasi dengan Steve, Jen menggunakan huruf dan warna, yaitu sebuah simbol yang nantinya digunakan untuk berkomunikasi dan untuk mengetahui apa yang ia mau. Ia juga mendapatkan pengasuh baru bernama Elaine. Pada suatu waktu, ia mendapatkan kursi roda yang sangat canggih dan dilengkapi dengan layar monitor di depannya. Sehingga ini bisa digunakan untuk menulis apa yang ia mau dan tanpa harus menggunakan simbol warna lagi. Dengan alat itu pula, sekarang Stephen bisa menulis bukunya. Lalu pada suatu ketika, Jen merasa sedih saat Steve mengatakan bahwa ia akan pergi ke Amerika bersama Elaine.
Karena biasanya Steve selalu berbicara dengannya terlebih dahulu sebelum pergi. Jen lalu bilang, dahulu ia mencintai Steve dan telah melakukan yang terbaik untuknya. Setelah keberangkatan Steve, Jen lalu kembali menemui Jonathan. Lalu, akhirnya mereka pun hidup bersama. Sementara di Amerika, Steve berhasil menerbitkan bukunya yang berjudul A Brief History of Time. Saat pertemuan di jumpa pers itu, ia ditanyai beberapa pertanyaan mengenai teori yang ia temukan. Sampai di suatu pertanyaan, yaitu, apa kau punya filosofi bahwa kau tidak percaya Tuhan? Lalu, secara perlahan ia bisa menggerakkan tangan dan kakinya, kemudian berjalan mengambil pulpen yang terjatuh. Tapi ternyata itu hanyalah khayalannya saja. Hingga pada suatu waktu, ia diundang oleh kerajaan Inggris dan mendapatkan gelar kehormatan kebangsawanan. Namun ternyata ia menolak gelar itu. Dan film pun berakhir. Baik teman-teman, sekian untuk film kali ini. Jujur, film ini sulit bagi saya dalam memahami alur ceritanya. Karena memang teori of everything ini memiliki makna yang cukup dalam dan pesan yang disampaikan dalam film ini juga cukup banyak. Tetapi apa yang saya pahami dari sisi kehidupan film ini adalah mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menjalani hidup dan untuk terus bangkit dari keterpurukan itu. Semoga film ini dapat menginspirasi kita semua dan membuat kekurangan kita menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik.